Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinat. Di sini kita akan membahas tentang pengertian sistem koordinat kartesian tegak lurus, letak suatu titik pada bidang kartesian, jarak dua titik dalam bidang koordinat kartesian, dan koordinat satu titik yang terletak di antara dua titik dengan perbandingan tertentu. Sistem koordinat kartesian tegak lurus. Pada slide di sini terdapat dua garis yang saling tegak lurus, di mana titik potong dua garis yang saling tegak lurus ini biasanya diberi nama O dan disebut dengan titik asal atau pusat sumbu. Nah, garis yang digambarkan secara mendatar ini dinamakan sumbu X. Nah, di mana pada sumbu X ini dari titik O ke kanan disebut arah positif atau sumbu X positif, sedangkan dari titik O ke kiri disebut arah negatif atau sumbu X negatif. Sedangkan garis yang digambar secara vertikal atau tegak dinamakan sumbu Y, yang dimana pada sumbu Y ini dari titik O ke atas dikatakan arah positif atau sumbu Y positif, sedangkan dari titik O ke bawah dikatakan sebagai arah negatif atau sumbu Y negatif. Sehingga secara umum kedudukan dua garis dengan ketentuan yang disebutkan sebelumnya tadi ini dinamakan dengan sistem koordinat kartesian, dinamakan sistem koordinat kartesian tegak lurus. Misalkan P adalah sebuah titik sembarang pada bidang datar yang telah dilengkapi dengan kedua sumbunya, yang selanjutnya disebut sumbu-sumbu koordinat. Nah, di sini P1 adalah proyeksi titik P pada sumbu X dan P2 adalah proyeksi titik P pada sumbu Y. Nah, letak titik P pada bidang datar ini dikaitkan dengan dua buah bilangan, di mana bilangan yang yaitu bilangan yang menyatakan jarak dari O ke P1 serta bilangan yang menyatakan jarak dari bilangan O ke P2. Bilangan-bilangan ini dilengkapi dengan tanda positif atau tanda negatif sesuai dengan letak P1 dan P2-nya, apakah berada pada sumbu positif atau negatif. Kemudian bilangan yang menyatakan jarak dari O ke P1 ini disebut koordinat X dari titik P yang disebut absis titik P. Sedangkan bilangan yang menyatakan jarak dari O ke P2 dinamakan koordinat Y dari titik P yang disebut ordinat titik P. Jadi P1-nya di sini disebut sebagai absis titik P dan P2-nya disebut dengan ordinal titik P. Contohnya di sini titik A5,3. Titik A5,3 artinya titik A terletak pada 5 satuan panjang ke kanan dari sumbu Y dan 3 satuan panjang ke atas dari sumbu X. Kondisi inilah yang ditulis sebagai A5,3. Nah, dari posisi A5,3 ini pula dikatakan bahwa atau yang menjadi absis dari titik A adalah 5, sedangkan ordinatnya adalah 3. Kemudian titik B. Koordinat titik B adalah pasangan terurut yaitu min 4,5 yang menyatakan 4 satuan panjang ke kiri dari sumbu Y dan 5 satuan panjang ke atas dari sumbu X. Kemudian yang ketiga titik C. Titik C ini berada di 0,6. Titik C 0,6 adalah suatu titik yang posisinya ini terletak pada sumbu Y dengan 6 satuan panjang ke bawah dari titik asal. Selanjutnya bidang koordinat kartesian. Sumbu-sumbu koordinat yaitu sumbu X dan sumbu Y membagi bidang datar menjadi 4 daerah yang masing-masingnya disebut kuadran, yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana kuadran 1 di sini bernilai positif-positif, artinya kuadran 1 adalah daerah dengan sumbu X positif dan sumbu Y positif.
Kemudian kuadran 2. Kuadran 2 adalah daerah dengan sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Kemudian yang ketiga, kuadran tiga yaitu daerah dengan sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Dan yang terakhir, kuadran 4 ialah daerah dengan sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jarak dua titik pada bidang datar. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu jarak dua titik? Nah, jadi bila diberikan dua titik berlainan pada bidang, maka jarak keduanya adalah panjang luas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, misalkan kita memiliki titik A dan titik B. Nah, panjang luas garis yang menghubungkan titik A dan titik B inilah yang akan menjadi jaraknya. Lalu bagaimana cara menghitung jarak kedua titik tersebut? Nah, sekarang kita bahas. Pertama, perhatikan gambar berikut ini. Misalkan, koordinat titik A adalah x1, y1, dan koordinat titik B adalah x2, y2 yang terletak pada bidang. Maka, melalui titik A ini ditarik garis sejajar dengan sumbu X seperti berikut ini. Kemudian, melalui titik B ditarik garis yang sejajar dengan sumbu Y seperti berikut ini. Sehingga, kedua ruas garis ini akan berpotongan di satu titik. Misalkan kita beri nama titiknya titik P seperti berikut. Maka, akan terbentuk segitiga yaitu segitiga APB yang merupakan segitiga siku-siku di. Sekarang kita perhatikan kembali gambar berikut ini. Panjang ruas garis AP sama dengan harga mutlak X2 dikurangi X1 dan panjang ruas garis BP sama dengan harga mutlak Y2 dikurangi Y1. Karena segitiganya merupakan segitiga siku-siku, maka kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sebelum itu, kita perlu mengingat bahwa dalam teorema Pythagoras, kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Dari teorema Pythagoras ini, maka dapat kita peroleh bahwa panjang ruas garis AB dikuadratkan sama dengan panjang ruas garis AP dikuadratkan ditambah panjang ruas garis BP dikuadratkan. Nah, tadi kita ketahui bahwa panjang ruas garis AP itu sama dengan harga mutlak X2 dikurangi X1 dan panjang ruas garis BP sama dengan harga mutlak Y2 dikurangi Y1. Nah, ini tinggal kita substitusi sehingga kita dapatkan panjang ruas garis AB dikuadratkan sama dengan harga mutlak X2 min X1 dikuadratkan ditambah harga mutlak Y2 min Y1 dikuadratkan. Sehingga kita dapat menghitung panjang ruas garis AB, yaitu sama dengan akar harga mutlak X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah harga mutlak Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Kemudian kita akan membahas tentang titik tengah ruas garis. Nah, misalkan kita diberikan titik-titik, yaitu titik A, titik B, dan titik T, yang mana diketahui bahwa koordinat titik A adalah X1, Y1, dan koordinat titik B adalah X2, Y2. Nah, di sini titik E itu adalah titik tengah dari ruas garis AB. Kita misalkan koordinat titiknya itu adalah XT, YT. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar koordinat kartesian ini dapat kita lihat bahwa titik A1, titik T1, dan titik B1 itu merupakan proyeksi dari titik A, titik T, dan titik B. Di mana panjang ruas garis OA1 itu sama dengan apsis dari titik A, yaitu X1. Kemudian panjang ruas garis OT1 itu sama dengan apsis dari titik T, yaitu XT, dan panjang ruas garis OB1 itu sama dengan apsis dari titik B, yaitu X2.
Nah, di sini karena titik T itu terletak pada pertengahan ruas garis AB, kemudian dari gambar dapat kita lihat bahwa garis A1 dan garis T1 merupakan garis yang sejajar, maka titik T1 pasti terletak pada pertengahan ruas garis A1 B1 pula. Sehingga panjang ruas garis A1 T1 itu sama dengan panjang ruas garis T1 B1. Jadi, dapat kita tuliskan panjang ruas garis OA1 ditambah panjang ruas garis OB1 ini akan sama dengan panjang ruas garis OA1, ini nilainya tetap, kemudian panjang ruas garis OB1 itu sama dengan panjang ruas garis OT1 ditambah panjang ruas garis T1B1 atau panjang ruas garis T1B1 ditambah panjang ruas garis OT1. Sehingga ini akan sama dengan panjang ruas garis OA1 ditambah panjang ruas garis T1B1 ditambah panjang ruas garis OT1. Karena panjang ruas garis T1B1 itu tadi sama dengan panjang ruas garis A1T1, maka kita ubah panjang ruas garis T1B1 menjadi panjang ruas garis A1T1. Kemudian dari gambar ini dapat kita lihat bahwa panjang ruas garis OA1 ditambah panjang ruas garis A1T1 itu sama dengan panjang ruas garis OT1. Sehingga kita dapatkan bahwa hasilnya itu akan sama dengan OT1 ditambah panjang ruas garis OT1 itu sama dengan 2 dikali panjang ruas garis OT1. Tadi kita ketahui bahwa panjang ruas garis OA1 itu sama dengan X1 dan panjang ruas garis OT1 itu sama dengan X1 serta panjang ruas garis OB1 itu sama dengan X2. Nah, di sini kita substitusi ke persamaan yang tadi. Sehingga kita dapatkan X1 ditambah X2 itu sama dengan 2XT. Nah, dari sini kita akan memperoleh XT itu sama dengan X1 ditambah X2 per 2. Nah, dengan langkah yang sama terhadap sumbu Y, maka kita juga akan memperoleh YT sama dengan Y1 ditambah Y2 per 2. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa koordinat titik tengah suatu ruas garis yang titik-titik ujungnya yaitu A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 adalah XT sama dengan X1 plus X2 per 2 dan YT sama dengan Y1 plus Y2 per 2. Sekarang kita akan membahas tentang koordinat titik yang terletak di antara dua titik. Pertama, perhatikan gambar berikut ini. Misalkan nih, kita diberikan suatu titik yaitu titik B dengan koordinat X1, Y1, kemudian titik K dengan koordinat X2, Y2, dan titik T dengan koordinat XT, YT. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa proyeksi titik P X1, Y1 pada sumbu X adalah Px1, 0. Kemudian proyeksi titik Q X2, Y2 pada sumbu X adalah Qx2, 0. Dan proyeksi titik T Xt, Yt pada sumbu X adalah Txt, 0. Nah, dari kondisi ini dapat ditentukan bahwa panjang ruas garis P1T1 banding panjang ruas garis T1Q1 itu akan sama dengan panjang ruas garis PT banding panjang ruas garis TQ sama dengan M banding N. Kemudian dari gambar dapat kita lihat bahwa panjang ruas garis P1T1 sama dengan XT dikurangi X1 dan panjang ruas garis T1Q1 sama dengan X2 dikurangi XT.
Karena tadi panjang ruas garis P1 T1 banding panjang ruas garis T1 Q1 sama dengan M banding N, maka dapat kita tuliskan bahwa XT dikurangi X1 banding X2 dikurangi XT itu sama dengan M dibanding N. Kemudian kita kali silang sehingga menjadi M dikali X2 dikurangi XT sama dengan N dikali XT dikurangi X1. Kemudian kita kalikan sehingga menjadi MX2 dikurangi MXT sama dengan NXT dikurangi NX1. Kemudian kita pindahkan yang mengandung XT pada ruas kiri sehingga kita dapatkan MXT ditambah NXT sama dengan NX1 ditambah MX2. Kemudian kita keluarkan XT-nya sehingga menjadi XT dikali M plus N sama dengan NX1 ditambah MX2. Jadi kita peroleh XT itu sama dengan NX1 ditambah MX2 per M plus N. Selanjutnya, dengan pemereksian titik Px1, Y1, titik Qx2, Y2, dan titik Txt, Yt terhadap sumbu Y, dan dengan cara yang sama seperti langkah sebelumnya, maka kita akan memperoleh Yt itu sama dengan Ny1 ditambah My2 per M plus N. Nah, karena kita ketahui bahwa tadi itu panjang ruas garis P1 T1 berbanding panjang ruas garis T1 Q1 itu sama dengan M banding N, maka absis dan ordinat dari titik T dengan koordinat xt, yt yaitu xt sama dengan nx1 ditambah mx2 per m plus n, yt sama dengan ny1 ditambah my2 per m plus n. Nah, jadi koordinat titik T-nya itu adalah nx1 plus mx2 per m plus n, ny1 plus my2 per m plus n.